Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan Framework Zahman di PT Zaka Rotsa Property. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Intan Tiara Sani dengan NIM 205100015. Saya Aina Azara, NIM 2051008. Saya Delia Pramita dengan NIM 205100025. Saya Rahim Rusnilingga dengan NIM 205100018. Saya Elsa Olivia Francisca Brusaragi, NIM 205100023. Saya Devtriani Saul Hanif dengan NIM 205100013. Untuk yang pertama yaitu deskripsi perusahaan. Di sebuah perusahaan properti bernama PT Zaka Rosta, terdapat tim pemasaran yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran yang menarik dan efektif untuk properti mereka. Mereka merancang kampanye iklan yang kreatif, mengelola media sosial, dan menjalin hubungan dengan calon pembeli. Tim operasional bertanggung jawab untuk mengelola properti fisik, termasuk konstruksi, pemeliharaan, dan manajemen properti. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa properti yang dijual atau disewakan dalam kondisi yang baik dan siap untuk ditempati oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu permasalahan yang muncul ada dalam perusahaan PT Zaka Rotsa. Yang pertama yaitu tidak adanya keselarasan antara sistem dan proses pemasaran. Jadi tidak sinkron antara sistem dengan proses pemasarannya. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu keterbatasan dalam analisis data dan informasi. Dan yang permasalahan terakhir yaitu kurangnya integrasi antara pemasaran dan operasionalnya. Jadi lebih gampangnya terjadi tidak selarasnya atau tidak sinkronnya antara yang ada di tempat dan yang ada di sistem, karena seringkali teledornya karyawan maupun tim marketingnya. Jadi ada 4 solusi dari permasalahan PT Zaka Rosa tersebut. Yang pertama, merancang sistem yang terintegrasi. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur data yang kuat. Yang ketiga, memperkuat sinergi antara tim pemasaran dan operasional. Dan yang keempat, menerapkan teknologi yang relevan. Oke, selanjutnya adalah arsitektur data. Arsitektur data pada perusahaan marketing ini yaitu 1. Data properti yang terdiri dari lokasi, jenis, ukuran, fasilitas, layout, kepemilikan, dan harga. Yang kedua adalah data pelanggan. Isinya adalah ID pelanggan, nama, password, alamat, dan kontak, serta riwayat pemesanan dan feedback. Kemudian yang ketiga adalah data marketing. Isinya adalah ID marketing, nama, password, serta riwayat pemesanan. Yang keempat adalah data owner. Isinya adalah ID owner, nama, serta password. Dan yang terakhir adalah data admin. Isinya adalah ID admin dan nama serta password. Nah, di sini selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan perusahaan. Di sini visi perusahaannya yaitu menjadi perusahaan pemasaran yang terkemuka dalam menciptakan dan memelihara keselarasan sistem yang optimal. Kami bertujuan untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mengintegrasikan proses teknologi dan tim pemasaran sehingga menghasilkan efisiensi, sinergi, dan keberhasilan yang maksimal bagi klien kami. Misi perusahaan mengintegrasikan proses teknologi dan tim pemasaran untuk mencapai efisiensi, sinergi, dan keberhasilan yang maksimal bagi klien kami. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya ada arsitektur teknologi yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. Jadi infrastruktur teknologi ini terdiri dari server. Jadi servernya bisa menggunakan server fisik atau cloud computing. Untuk yang kedua, jaringannya menggunakan LAN atau local area network dan juga menggunakan Wi-Fi atau berupa nirkabel. Untuk selanjutnya ada sistem manajemen pemasaran yang terdiri dari perangkat lunak manajemen. Nah, gunanya untuk mengelola data pemasaran. Untuk selanjutnya menggunakan sistem informasi geografis. Jadi digunakan untuk memetakan lokasi pemasarannya. Untuk selanjutnya ada sistem manajemen pelanggan. Di sini sistem manajemen pelanggan ada database pelanggan yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai pelanggan dan juga sistem manajemen pelanggan
yang digunakan untuk menyimpan informasi dari pelanggan. Untuk selanjutnya ada sistem pemasaran digital, terdiri dari dua hal. Yang pertama ada website pemasaran, jadi nanti isinya ada proyek yang sedang dikerjakan, galeri dan juga video dan juga kontak yang bisa dihubungi. Dan selanjutnya ada media sosial yang digunakan sebagai media pemasaran seperti Facebook ataupun Instagram. Dan yang terakhir terkait dengan keamanan dan perlindungan data. Ada keamanan jaringan, kebijakan privacy dan juga backup data. Oke, selanjutnya ada artefak framework Zaman. Jadi yang pertama ada the planner perspective yang terdiri dari 5W1H. Yang pertama ada what, yaitu terkait dengan data apa saja yang digunakan. Dalam hal ini data yang digunakan ada data properti yang terdiri dari jenis, harga, lokasi, dan spesifikasi perumahan. Selanjutnya ada data konsumen, data pasar, strategi pemasaran, proses penjualan perumahan, dan juga tujuan perusahaan dalam aktivitas pemasaran. Selanjutnya why atau mengapa hal ini dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah duplikasi data, meningkatkan efisiensi pemasaran, dan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang sudah ada. Selanjutnya ada who atau siapa saja yang terlibat dalam planner perspektif ini. Jadi ada tim pemasaran, manajer pemasaran, analisis pemasaran, agen properti, tim penjualan, dan juga tim operasional. Selanjutnya ada where atau di mana planner perspektif ini dilaksanakan. Jadi dilaksanakan di kantor pusat, kantor cabang, lokasi proyek perumahan, dan juga platform online seperti Facebook ataupun Instagram. Selanjutnya when atau kapan hal ini dilakukan. Hal ini dilakukan ketika melakukan analisis dan evaluasi rutin, saat pengumpulan dan analisis data sepanjang waktu, serta proses pemasaran seiring siklus penjualan perumahan. Dan yang terakhir ada how, bagaimana hal ini dilakukan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan analisis kebutuhan pemasaran. Selanjutnya identifikasi sumber data, lalu perancangan strategi pemasaran, dan yang terakhir pengembangan proses penjualan properti. Yang kedua yaitu the owner perspective. Yang pertama what, visi dan misi perusahaan, model bisnis, produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar, nilai unik perusahaan, strategi pertumbuhan. Yang kedua why, mengapa, menetapkan arah dan fokus perusahaan, membedakan perusahaan dari pesaing, mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga who, siapa, pemilik perusahaan, manajemen tingkat atas, tim eksekutif, pemangku kepentingan perusahaan. Yang keempat where, di mana, kantor pusat perusahaan, cabang perusahaan, lokasi operasional, dan pasar target. Selanjutnya yaitu when, ditentukan pada tahap perencanaan bisnis dan diperbaharui sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir yaitu how, dibuat melalui analisis pasar dan persaingan, pengembangan model bisnis, identifikasi target pasar, dan perumusan strategi pertumbuhan. Baik, yang selanjutnya yaitu the designer perspective. Ada 5W+1H. Yang pertama what, apa, yaitu tentang arsitektur sistem, rancangan proses pemasaran. Biasanya di sini berisikan tentang use case maupun diagram activity. Kemudian kenapa, why, menjamin keselarasan antara sistem dan proses pemasaran, efisiensi operasional. Kemudian who, siapa yang terlibat, yaitu tim desain sistem, analisis sistem, tim pemasaran, tim teknologi, informasi. Kemudian where, di mananya, yaitu pada tahap perancangan sistem pemasaran perusahaan. Dan kapan, yaitu when, selama proses perancangan dan pengembangan sistem. Kemudian how, bagaimana, analisis kebutuhan pemasaran, perancangan alur kerja, perancangan antar muka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai the builder perspective. Di sini menggunakan 5W+1H. Yang pertama ada what, yaitu berisikan tentang infrastruktur teknologi, platform software, dan aplikasi. Yang kemudian ada why, yang berisikan tentang membangun dan memelihara infrastruktur teknologi yang handal. Ada who, yang berisikan tentang tim pengembangan, tim teknologi informasi, vendor perangkat keras atau software. Kemudian ada where, yang berisikan tentang data center, kantor pusat perusahaan, cabang, lokasi proyek. Kemudian ada when, selama tahap pengembangan ini dan pemeliharaan infrastruktur teknologi. Dan kemudian ada how, yaitu bagaimana,
yang berisikan tentang analisis kebutuhan teknologi, pemilihan dan implementasi perangkat keras atau software. Oke, selanjutnya adalah the implementer perspective. Yang pertama adalah what. Apa yang diimplementasikan adalah komponen sistem pemasaran, aplikasi serta integrasi sistem. Kemudian ada why, mengapa? Karena untuk mengintegrasikan komponen sistem pemasaran serta meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian ada who, itu siapa saja yang terlibat? Itu ada tim implementasi, tim teknologi informasi, tim pemasaran serta vendor. Kemudian ada where, di mana tahap implementasinya itu ada di tahap implementasi sistem pemasaran perusahaan. Kemudian ada when itu kapan implementasinya itu selama tahap implementasi dan pemeliharaan sistem pemasaran. Kemudian ada how, itu adalah analisis kebutuhan integrasi, pemilihan dan konfigurasi aplikasi, serta pengujian sistem. Nah, selanjutnya yaitu the participant perspective. Apa aja sih di situ? What? Yang pertama, proses operasional pemasaran, tugas dan tanggung jawab. Why? Mengoptimalkan kinerja operasional mencapai target pemasaran. Who? Tim pemasar, tim operasional, manajemen tingkat atas, dan staf operasional. Where? Pada setiap tingkatan operasional perusahaan. When? Selama operasional pemasaran berlangsung. Who? Penetapan tugas tanggung jawab, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kali ini yakni PT Zakarotsa menghadapi beberapa masalah dalam keselarasan sistem dan proses pemasaran serta analisis data yang terbatas dan juga kurangnya integrasi antara tim pemasaran dan tim operasional. Solusi arsitektur enterprise yang direkomendasikan meliputi pengembangan sistem terintegrasi, infrastruktur data yang kuat, perkuatan sinergi antara tim, dan penerapan teknologi yang relevan. Dalam menjalankan arsitektur tersebut, perusahaan menggunakan arsitektur data, arsitektur proses bisnis, arsitektur teknologi, dan mengacu pada perspektif-perspektif dalam artifak framework Zahman. Demikian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika banyak sekali kata maupun perilaku. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!